Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kami dari calon guru penggerak Angkatan ke-7 Kabupaten Tangerang dengan kelompok 07.16 akan mempraktekkan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu praktek mandiri, praktek coaching. Sebelumnya saya akan perkenalkan diri saya dulu, yaitu saya Bunga T.S. Oktaviani MPD dari SD Negeri Kutabumi 1 sebagai observer, dan rekan saya Muhammad Dimyati Ali Arsyadi, saya sebagai coach dari SMP Negeri 3 Cikupa. Dan nanti akan hadir sebagai coachee yaitu Bapak Nursyandi Alamsyah. Baiklah, alur ini akan dimulai dari tahap pra-observasi, dilanjut dengan observasi, dan setelahnya pasca observasi. Baiklah, kita mulai saja percakapan pra-observasi antara coach dan observer. Assalamualaikum Pak Dim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Bunga, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, kabar saya baik. Bagaimana kabarnya Pak Dim juga nih? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Ada apa nih Pak Dim nih? Kayaknya penting banget nih, ada yang ingin dibicarakan. Iya Bu, gini ya, saya menghubungi Ibu itu, saya mau coaching sama teman saya, sama rekan saya Pak Sandi. Nah, saya mau minta bantuan Ibu untuk menjadi pengamat atau observer selama saya coaching dengan Pak Sandi. Kira-kira bisa Bu? Kebetulan nih Pak ya, saya ada waktu nih, tapi sebentar doang nih Pak ya. Tapi saya siapkan catatan dulu ya Pak ya, supaya nanti saya bisa mengamati percakapan Bapak ya. Ya, Bentar baik, Pak. baik. Jadi Pak Dim akan melakukan coaching dengan Pak Sandi ya, yaitu Ya, rekan betul, Bapak sendiri betul, ya. Iya, betul. Jadi apa nih yang ingin saya amati nih Pak? Jadi begini Bu, saya minta bantuan Ibu untuk mengamati saya saat coaching. Tujuannya itu saya ingin mengembangkan kompetensi coaching saya. Di antara 3 kompetensi yaitu coaching presence, kemudian mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot ini. Saya ingin mengembangkan salah satunya Bu. Baik Pak, yang ingin dikembangkan lebih spesifiknya yang mana Pak? Yang perlu saya observasi nanti? Yang utamanya yang spesifik, yang lebih spesifiknya mungkin mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Baik. Nanti saya akan mengobservasi khusus bagian tersebut dan buat catatan hasil observasi saya Pak ya. Iya. Ada lagi yang ingin diobservasi Pak? Sementara hanya itu dulu Bu. Indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan seperti apa nih Pak Dim nih? Saya merasa itu tercapai apabila pertanyaan yang saya sampaikan itu pertanyaan terbuka, bukan pertanyaan tertutup yang jawabannya hanya iya atau tidak saja gitu, tetapi jawaban yang nanti merangsang atau memicu Pak Sandi untuk menjelaskan jawabannya atau memilih jawaban berdasarkan pemikiran beliau. Iya, baik. Saya akan observer khusus pada saat pasca supervisi nanti. Ada hal lain yang ingin disampaikan sebelum kita menutup percakapan pra-supervisi ini, Pak? Saya kira cukup itu saja dulu, Bu, untuk saat ini. Baik, Pak. Silakan dimulai saja kegiatan observasi coachingnya. Sepertinya Pak Sandi sudah hadir bersama kita nih. Baik. Assalamualaikum, Pak Sandi. Waalaikumsalam Pak Dim. Sehat Pak Sandi? Alhamdulillah luar biasa Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Iya. Ini kebetulan saya juga sehat Pak. Alhamdulillah. Ini kebetulan di room kita juga ada Bu Bunga. Ini yang Bapak bisa lihat gambarnya. Beliau ini nanti akan jadi observer. Kemudian sebetulnya beliau ini tugasnya mengamati saya ya. Jadi Pak Sandi ini kita tetap coaching Bapak dengan saya. Nanti Bu Bunga ini akan mengamati saya menjadi coach untuk Pak Sandi. Mudah-mudahan Pak Sandi nggak keberatan Pak ya. Tidak masalah Pak, tidak apa-apa Pak. Baik, kalau gitu silakan ini di Bu Bunga disapa dulu Pak Sandi mungkin. Assalamualaikum Pak Sandi. Waalaikumsalam Bu. Ya, baik. Apa kabarnya nih? Sehat Bu. Wah, kayaknya Bu juga sehat nih, senyumnya lebar banget Bu.
Oh iya. Alhamdulillah Pak Sandi, semua kita yang ada di sini sehat semua ya. Amin, amin, Karena amin. Baik, punten baik. nih Pak Sandi nih, saya di sini sebagai observernya Pak Dim. Jadi mudah-mudahan Pak Sandi tidak terganggu ya saat melakukan coaching. Baik. Insya Allah tidak, Bu. Ya, Ya, ya. monggo Pak Dim dimulai saja. Baik, kita mulai Pak Sandi. Kita mulai coachingnya nih. Mungkin kita mulai dari ini dulu, Bapak dulu. Kemarin ada ini ya, ketika rencana kita, mungkin bisa disampaikan Pak Sandi apa yang mau dibicarakan hari ini. Iya Pak, saya ada masalah dengan siswa nih Pak. Jadi kaitannya sih dengan masalah pembelajaran sih Pak ya, Kenapa kemampuan muridnya? siswa. Ya kalau ditanya masalahnya apa sih, mungkin masalahnya lebih tepatnya siswa saya itu saat baca sulit sekali untuk menangkap ide pokok atau poin penting yang ada di dalam bacaannya gitu Pak. Jadi saya seperti itu Pak. Jadi di kelas Bapak ada siswa yang sampai saat ini masih kesulitan untuk menemukan ini bacaan ya, inti bacaan atau ide pokok dari suatu bacaan. Betul. Baik. Terus apa yang ingin kita rumuskan ini? Tujuan kita hari ini apa ini? Yang ingin kita capai? Mungkin saya pengen ya siswa saya itu lebih mampu menangkap suatu ide pokok dalam bacaan, atau mereka bisa menangkap poin penting dari bacaan yang mereka baca, seperti itu Pak. Jadi memang itu mungkin yang jadi tujuan saya ngobrol dengan Pak Dim nih. Baik, itu tujuan kita ya hari ini. Kemudian identifikasi apa yang sudah pernah Bapak lakukan selama ini? Kalau yang saya udah pernah lakukan itu kayaknya setelah saya tangkap mereka sulit ya, bukan sulit sih lebih tepatnya ya. Anak-anak itu kan sudah pernah saya ajak untuk ada suatu kebiasaan yang pernah saya lakukan. Siswa ini supaya punya kemampuan untuk menangkap suatu ide pokok, saya ajak mereka untuk membaca artikel sederhana, dan itu juga kadang mungkin buku yang ada di dalam kelas gitu Pak ya. Karena memang ada perpustakaan mini di pojok baca. Mereka tuh diajak untuk membaca. Memang saya saat itu hanya mengecek hasil apa yang mereka baca, apa yang mereka tangkap itu. Jadi selama prosesnya saya tidak pantau gitu Pak. Berarti prosesnya yang belum dipantau nih Pak ya. Kira-kira kalau gambaran ideal yang anak bisa memahami bacaan itu seperti apa Pak? Kalau saya sih sederhana ya Pak ya. Jadi anak itu bisa ambil kesimpulan, yaitu menangkap ide pokok atau poin yang ada dalam bacaan. Bagi saya itu sebagai ukuran keberhasilan mereka itu dalam membaca, begitu Pak. Kira-kira kalau dihitung atau dinilai dengan angka skala 1 sampai 10, ini anak yang bermasalah tadi sudah ada di angka berapa ini Pak? Kalau saya sih mengukurnya sepertinya nih Pak ya, dari treatment yang saya lakukan sebelumnya, meskipun ada kekurangan, yaitu kurang pemantauan dalam proses, di skala 4-5 lah anak-anak ini. Jadi memang masih banyak mereka untuk kesulitan menangkap suatu ide pokok. 4-5, oke. Kalau gitu kira-kira yang menurut Bapak nih yang menyebabkan ini masih di bawah ideal itu apa ini, dan apa yang diharapkan nantinya kalau kita lakukan langkah perbaikan? Ya harapannya seperti yang tadi saya bilang Pak, anak-anak tuh bisa mudah menangkap ide pokok dan poin penting dari bacaan itu sendiri itu Pak. Baik. Terus apa namanya? Mungkin ini bisa dibilang apakah dia tertinggal atau bagaimana tadi ya, kalau dari hasil identifikasi Bapak nih. Kira-kira ada tahapan apa lagi yang bisa dilakukan? Kalau saya merencanakan siswa sepertinya bisa saya lakukan hal yang sama seperti yang tadi saya bilang, cuma mungkin prosesnya akan saya pantau begitu Pak, proses mereka membaca. Selain hasilnya saya uji, tapi mereka juga dalam prosesnya saya pantau gitu Pak. Kemudian juga saya mungkin koordinasi dengan orang tua Pak, agar mereka dibantu untuk bisa belajar di rumahnya, terutama dalam hal baca dan menangkap poin inti dari suatu bacaan itu Pak. Ya itu bagus itu Pak. Jadi ada tambahan treatment, yang pertama pengawasan tadi Pak ya, kemudian pengawasan dalam proses, dan juga ada melibatkan orang tua jadinya nih Pak ya.
Ya, betul, Pak. Kira-kira yang mau dilakukan yang paling mungkin dilakukan saat ini yang mana nih, Pak? Sepertinya dari kedua itu, dua-duanya mungkin saya lakukan, Pak, karena memang tidak membutuhkan alat tertentu atau modal tertentu, tapi ya kegigihan saya dalam melaksanakan pemantauan ke siswa itu sendiri sih. Kemudian berapa lama kira-kira ini akan dicoba untuk ini ya, untuk tahap sekarang inilah gitu? Saya mungkin bisa ukur di ya 2 sampai 4 pekan lah, Pak. 2 sampai 4 pekan lah. Insya Allah saya ukur 4 pekan lah, maksimal 4 pekan untuk mengetahui itu. Baik, Pak, saya rasa Bapak sudah tahu nih solusinya apa nih ya. Jadi kayaknya coachingnya kita sudah bisa diperoleh solusi gitu, Kak, Pak. Ya, ya betul, Pak. Nah, jadi Sepertinya saya sudah bisa menangkap ya apa solusi dari masalah yang saat ini saya rasakan. Dan mungkin bisa nanti disediakan waktu, Pak, untuk meng-coaching saya lagi untuk memantau progres dan hasilnya gitu, Pak. Siap, Pak. Mudah-mudahan hasilnya sesuai harapan kita, Pak ya. Amin, amin. Kemudian juga ke depannya juga ada permasalahan yang lain juga kita bisa selesaikan juga. Mungkin itu saja, Pak. Mungkin ada lagi, Pak, yang mau dibicarakan lagi? Sudah cukup? Saya rasa cukup, Pak. Mungkin itu nanti di 4 pekan ke depan Baik, saya minta waktunya dengan Pak Dim untuk meluangkan waktu coaching saya lagi untuk siap. proses. Saya juga pengen tahu bagaimana hasilnya supaya kita bisa evaluasi bersama-sama. Baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Ya, Pak. Sama-sama. Ya. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sudah selesai ya Pak nih coaching dengan Pak Sandinya. Kira-kira pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator pencapaian pengembangan yang diinginkan sudah tercapai belum nih Pak Dim? Alhamdulillah Bu, udah kayaknya nih Bu ya. Kalau yang saya rasa sih sudah, karena setelah melaksanakan coaching tadi, saya rasa saya dapat mengajukan pertanyaan yang dapat menggali potensi coachingnya yaitu Pak Sandri, dan coach pun merasa lega karena setelah berbincang tadi, coach dapat menemukan solusi dari permasalahan yang diajukan tadi. Iya. Selain itu ada lagi nggak yang sudah dilakukan Pak Dim? Ada juga sepertinya Bu. Saya merasa saya tadi sudah membuat pertanyaan berbobot, namun sebenarnya saya masih agak kesulitan dalam menemukan kata kunci dari apa yang diceritakan oleh coach. Baik Pak Dim nih, saya akan menyampaikan hasil catatan saya tentang observasi yang telah Pak Dim lakukan saat coaching. Saya mengamati setiap pertanyaan yang diajukan Pak Dim kepada coach. Saya rasa Pak Dim sudah mencapai tingkat keberhasilan, yaitu untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot di mana coach dapat menjawab dengan menggali potensi yang ada pada diri coach, sehingga coach juga tidak kesulitan menjawab pertanyaan yang Bapak ajukan dan dapat menggali potensi diri coach sendiri untuk menemukan solusinya. Namun, kenapa tadi Pak Dim agak kesulitan menemukan kata kunci? Karena tadi mungkin ada beberapa saya perhatikan, yaitu Pak Dim kurang konsentrasi atau mungkin hilangnya konsentrasi atau kefokusan gitu ya Pak Dim ya. Iya betul. Tapi Pak Dim langsung dapat mengatasi hal itu semua dengan merespon dan mengembalikan presensi Pak Dim kembali begitu. Ya, terima kasih Bu, terima kasih hasil pengamatannya. Saya juga melihat alur yang sudah disampaikan Pak Dim tadi, sudah terlihat itu alur tirtanya seperti tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab atau komitmen yang akan dilakukan si coach nanti. Berdasarkan hasil coaching tadi, selanjutnya kompetensi apa yang ingin Pak Dim kembangkan? Kedepannya saya mungkin ingin mengembangkan kompetensi coaching yang lain, yaitu yang coaching presence atau kehadiran penuh ya Bu ya mungkin. Karena saya merasa kadang-kadang saya masih sulit untuk berkonsentrasi penuh atau fokus saat mendengarkan coach ketika bercerita atau menceritakan bagaimana permasalahan yang dihadapi. Kemudian juga
saya masih kesulitan merespon dan mengajukan pertanyaan berbobot untuk coaching. Sebetulnya masih ada beberapa kali tadi, ya mungkin karena fokusnya berkurang tadi sehingga saya kesulitan menemukan kata kunci dan mengajukan pertanyaan yang berbobot itu tadi, Bu. Betul-betul, Pak. Karena memang yang paling utama adalah sebenarnya kehadiran penuh. Betul. Kalau kita tidak hadir penuh dengan tidak mendengarkan, pasti kita akan tidak fokus gitu ya, tidak konsentrasi sehingga tidak bisa menemukan kata kunci apa nih dari yang dibicarakan si coaching sendiri. Baik Pak, selamat mengembangkan kompetensi coaching selanjutnya. Semoga menjadi coach yang profesional gitu ya. Terima kasih atas kepercayaan Pak Dimni yang telah diberikannya kepada saya untuk menjadi pengamat atau observer pada kegiatan coaching kali ini. Ya, sama-sama Bu. Saya juga berterima kasih Ibu sudah mengamati saya selama coaching sehingga saya lebih memahami apa kelebihan dan kekurangan saya selama coaching. Kemudian saya juga merasa ada perkembangan dari lingkungan pribadi dan semoga kedepannya kita bisa bekerja sama kembali, berkolaborasi lagi di kegiatan coaching yang lain. Baiklah Bu, terima kasih. Kita live saja karena sudah cukup ya. Sampai jumpa nanti di waktu yang lain. Assalamualaikum Baik, warahmatullahi Pak wabarakatuh. Dim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.